kabar puncak Semeru hingga kaki Gunung Semeru tertutup awan hitam. Pak, hujan abu, turun Pak, turun Pak, turun Pak. Tarik semua pasukan rescue. Awan panas guguran turun rescue. Ayo wes. Pulang harus. Panas aku. Jalan dikit tak kono soalnya. Kalau sana, aku orang mau ke sana. Kalau kita mau ke bawah, itu ada jembatan. Kosong, Pak. Kosong. Saya lurusin aja ya. Ya, jadi setelah kita dapat kabar erupsi Semeru, pertama itu kita sampai di Pronojiwo dulu di sisi barat. Tapi sebelum tim DMC datang sendiri, udah ada tim dari teman-teman dari Jatim. Ya, alhamdulillah setelah kejadian teman-teman bisa langsung merapat, ada di dua sisi, di Candipuro dan Pronojiwo. Dan setelah itu baru tim teman-teman DMC datang, baru kita pecah lagi di dua sisi. Saya diberangkatkan dari Jakarta bersama tim DMC Dompet Duafa, ditugaskan sebagai tim evakuasi. Sesampainya kami di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, kita berkoordinasi dengan lembaga dan pihak setempat, yaitu BPBD Kota Lumajang, juga Basarnas. Kita berkoordinasi dan ditempatkan DMC Dompet Duafa berada di Seru 3, yaitu yang berlokasi di Dusun Renteng. Hari pertama kita melakukan evakuasi di Dusun Renteng. Di sana cukup mengesankan dan juga mengacu adrenalin karena lokasinya yang memang baru saja dilanda lahar dingin. Saat kita proses evakuasi juga sulit, ada salah satu kendala yaitu alat berat yang belum diturunkan pada hari pertama di titik tersebut. Kita masih melakukan proses evakuasi secara manual, yaitu dengan menggunakan pancul atau skop. Jadi pas waktu kejadian itu paman saya yang ngebangunin. Jadi saya kaget, saya keluar, itu keadaan udah panik sekaligus campur bingung mana yang harus diselamatkan terlebih dahulu gitu. Saya lari gitu ya, nggak sempat kembali lagi untuk menyelamatkan harta benda sekaligus ibu mertua saya. Ya saya lari, cuma yang penting selamat gitu aja. Rumah saya yang ini, ya posisi ibu mertua saya yang tidur ya pas ini, yang digali itu. Ya, bangunan ini memang awalnya memang saya bangun ini awalnya untuk pertemuan-pertemuan dengan teman-teman, untuk pertemuan Himbaudi, untuk singgah-singgah teman yang capek-capek, mungkin ada yang dari kecamatan itu ngurus apa-apa. Hati saya sendiri, saya tidak tega melihat banyak anak-anak kecil, orang-orang tua yang belum makan nasi waktu itu, pagi itu. Saya koordinasi dengan panitia di situ, dari tim pramuka, hati saya tergetok. Langsung saya pulang dengan teman saya,
Ibu Dimiati, langsung saya mengambil panci sama alat-alat itu. Terus teman-teman semua dari kerabat-kerabat saya langsung jadi relawan di sini untuk membantu kita memasak di sini, dapur umum ini. Awal datang ke sini tuh saya itu sebetulnya di medisnya. Kemudian karena kebetulan di DMC LPM ini dibutuhkan ilmu gizi, ahli gizi buat membuat MPASI, jadinya membantu di MPASI. Itu makanan yang sama kayak kita tapi teksturnya beda, kemudian zat gizinya itu juga beda-beda. Nah kalau di sini tuh disamaratakan adik-adiknya, makanya kebetulan ada DMC ini ada dapur keliling, kemudian juga ada kozi, bisa membantu sedikit nutrisi adik-adiknya. Kayak ayahku, kan nggak pernah lihat mukanya ayahku kan, Mas. Cuman lihat foto gitu loh, kayak beneran nggak sih ini ayahku gitu. Terus apa yang aku kasih, aku ngelakuin ke orang lain tuh mesti diniatin kasih pahala ke ayahku gitu. Setidaknya itu kayak karena masih belum bisa kayak berbakti gitu kan, namanya ke ayahku secara langsung. Jadi kan dari kegiatan sosial ini sebagai kayak ucapan baktiku ke ayahku yang udah meninggal. Saya saat ini bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta. Tapi sempat beberapa hari yang lalu sampai saat ini bergabung dengan Dompet Duafa sebagai relawan untuk ditugaskan penanganan bencana Gunung Semeru di Lumajang. Kalau aspek kesehatan kondisi pengungsi itu biasanya rata-rata mereka yang kita tangani ya sebagai dokter umum itu tadi seperti ISPA, seperti penyakit diare atau nyeri-nyeri sendi ya. Waktu respon bencana itu baru kali ini ya. Iya, baru kali ini. Sebagai manusia biasa pasti ya kita ada rasa was-was ya. Jadinya bagaimanapun ini kan kita tidak bisa prediksi ya. Ikhlas itu sebenarnya ini ya sesuatu yang ya hanya kita dan sama Allah yang tahu, nggak perlu orang lain tahu. Tapi kalau misalnya memang kita lillahi ta'ala, niat kita luruskan bismillah untuk menangani kerabat, untuk menangani korban atau saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, berarti sebenarnya kita itu menolong diri kita sendiri. Insya Allah pada kelak di yaumil mahsyar nanti pada saat hari perhitungan kita akan dihadapkan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi insya Allah apa yang sudah kita lakukan, masyarakat yang sudah kita bantu itu bisa menjadi saksi bahwa kita pernah melakukan membantu atau melakukan kebaikan bagi mereka. Setelah itu juga kita ada program Taman Ceria. Kita barengin dengan psikologi first aid. Jadi di sini kita bermain dengan anak kecil. Kita sediakan mainan mulai dari trampolin atau tenda-tenda kayak gitu.
sebelumnya ekspektasinya tuh ini ya kayak terkondisikan gitu. Ternyata banyak orang-orang yang ini sih kayak mereka kecapean gitu loh ngelayanin orang banyak ke pengungsian gitu, dan terlihat mereka juga capek gitu. Oh ada ini, ada bantuan lagi gitu. Tadi juga mereka bilang kalau logistik mereka tuh udah cukup sebenarnya. Yang mereka butuhkan tuh kayak itu, kayak cerita, kayak rasa traumanya tuh masih gitu. Apalagi mereka kehilangan rumah, kehilangan harta benda kayak gitu. Kayaknya enggak, apalagi dengan bencana yang sehebat ini ya. Kehilangan rumah, kehilangan, mungkin kalau misalnya kehilangan keluarga ya, itu yang nggak kuat gitu. Dan kita juga bukan orang yang kuat banget gitu, kita juga orang yang lemah dan kita juga butuh dikuatkan gitu. Mungkin pernah juga gitu ngalamin kehilangan orang yang disayang gitu, sembuhnya tuh lama gitu, apalagi dengan bencana gitu. Pasti nggak kuat sih kalau ada di posisi mereka gitu. Apa ya, sedih aja gitu melihat mereka dengan keadaan yang sekarang gitu. Mereka tuh nggak tahu kapan mereka pulang ke rumahnya, dan nanti mereka tinggal di mana juga mereka belum tahu. Nah, sekarang ya diamankan dulu kan kondisinya, dan mereka juga bingung nanti kita pulang kemana gitu karena udah nggak ada rumah.